Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, angkatan 4 dari Bapekom 8 Makassar. Hari ini kami akan mempresentasikan rencana aksi dalam tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dengan tema peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun anggota kelompok 4 yaitu terdiri dari Sidki Fajar, Siska Maharini Hasibuan, Sri Devila, Sofilia Giovanni, Tasya Safitri, dan Taufik Nugraha. Setelah memahami peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik, kelompok kami mencoba untuk mengidentifikasi isu apa saja yang masih menjadi tantangan di Kementerian Pekerjaan Umum. Dan dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan 3 isu, yaitu yang pertama, kompetensi dan kemampuan literasi digital ASN masih beragam. Yang kedua, fragmentasi dan duplikasi data antar unit kerja. Yang ketiga, tingkat kolaborasi ASN dalam pemanfaatan platform Microsoft Collaboration masih rendah. Slide ini akan membahas deskripsi isu-isu yang telah kelompok kami himpun. Yang pertama, terdapat gap pada literasi digital ASN Kementerian PU, sehingga implementasi beragam aplikasi pelayanan publik di Kementerian PU belum optimal. Hal ini dapat mengakibatkan layanan publik jadi lambat dan data kurang akurat karena human error. Isu ini masuk ke kategori kompetensi digital. Lalu isu yang kedua, data antar unit kerja masih terfragmentasi yang membuat ASN seringkali diminta melakukan input data berulang pada aplikasi yang berbeda meskipun objek datanya sama. Sehingga koordinasi lintas unit seringkali terhambat, keputusan strategis juga terlambat untuk dibuat, bahkan dapat menyebabkan inkonsistensi data. Isu ini masuk ke kategori tata kelola. Lalu isu yang ketiga yaitu kolaborasi melalui platform resmi seperti Microsoft Collaboration yang digunakan oleh Kementerian PU masih rendah. Banyak ASN Kementerian PU yang lebih nyaman pakai WhatsApp atau Google Drive pribadi, yang mana hal ini dapat membuat dokumen-dokumen di Kementerian PU tidak terpusat dan rawan akan keamanan siber. Isu ini termasuk dalam kategori budaya kerja digital dan Selanjutnya yaitu keterkaitan antara isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang pertama, kompetensi dan kemampuan literasi digital ASN masih beragam. Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 mengamanatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun. Data dari BPSDM tahun 2024, baru 37% ASN Kementerian PU yang memenuhi standar ini. Isu ini menghambat terwujudnya Smart ASN karena tidak semua ASN mampu memanfaatkan teknologi. Isu yang kedua, fragmentasi dan duplikasi data antar unit kerja. Manajemen ASN perlu mendorong tata kelola data yang terintegrasi agar kinerja lebih efektif dan akurat. Isu ini menghambat Smart ASN karena membuat layanan publik menjadi lambat dan tidak efisien. Isu yang ketiga, tingkat kolaborasi ASN dalam pemanfaatan platform Microsoft Collaboration masih rendah. Manajemen ASN perlu mendorong pelatihan dan pembiasaan kerja kolaboratif berbasis digital agar kinerja lebih efektif. Rendahnya pemanfaatan Microsoft Collaboration menghambat Smart ASN karena kolaborasi digital belum optimal. Lalu penentuan core issue dengan teknik tarisan isu USG dengan melihat seberapa mendesak, seberapa serius dampak, dan potensi berkembangnya isu bila tidak ditangani. Dari sini, core issue yang terpilih yaitu identifikasi isu yang pertama, kompetensi dan kemampuan literasi digital ASN yang masih beragam, dengan skor tertinggi yaitu 12, sehingga menjadi prioritas utama untuk peningkatan kompetensi ASN. Selanjutnya, analisis isu. Di sini kami menggunakan metode Fishbone untuk mengetahui penyebab isu tersebut. Ditemukan 4 faktor utama penyebab isu tersebut. Yang pertama dari faktor material, yaitu modul pelatihan tidak tersedia dalam format yang praktis seperti video, e-learning, atau PDF interaktif, dan tutorial penggunaan aplikasi masih kurang jelas. Faktor yang kedua dari metode, pelatihan digital tidak merata dan belum rutin dilakukan, dan tidak ada standar kompetensi digital minimal untuk ASN. Faktor ketiga ada dari mesin, perangkat kerja yang digunakan masih model lama, dan koneksi internet yang kurang stabil di beberapa daerah. Dan yang terakhir dari faktor manusia, ASN memiliki latar belakang dan kemampuan digital yang beragam. Dan hanya 37% ASN Kementerian PU yang memenuhi standar 20 JP per tahun. Pada slide ini, kita masuk ke bagian rancangan aksi. Kalau kita simpulkan, inti masalahnya adalah adanya kesenjangan kompetensi digital karena ada pelatihan yang belum sesuai standar, jumlahnya terbatas, dan sarana atau prasarana belum mendukung sepenuhnya. Nah, dari akar masalah ini, kami menawarkan 3 rekomendasi solusi. Yang pertama itu peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan terstruktur dengan program literasi digital bertingkat, pelatihan berbasis e-learning, dan sertifikasi literasi digital supaya kemampuannya bisa terukur. Selanjutnya, ada mentoring dan peer learning yang membentuk digital champion di setiap unit kerja, mengadakan seri coaching mingguan, dan mendokumentasikan best practice dalam bentuk panduan dan video tutorial. Selanjutnya, ada monitoring dan evaluasi berkala
dengan cara membuat indeks literasi digital per unit kerja, melakukan survei triwulan, dan menghubungkan hasilnya dengan manajemen kinerja ASN. Kami menyadari bahwa penguasaan literasi digital adalah kunci agar dapat bekerja lebih cepat dan efektif. Kami berkomitmen menjadi ASN yang adaptif dan proaktif agar mendukung terwujudnya smart governance. Kami beranggapan bahwa pentingnya strategi pengembangan literasi digital yang terencana, berjenjang, dan merata agar setiap ASN memiliki kompetensi digital yang memadai. Dengan demikian, ASN dapat berperan aktif, adaptif, dan kolaboratif dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, modern, dan berbasis teknologi. Kami belajar bahwa literasi digital ASN masih menjadi tantangan, tapi juga peluang untuk berkembang. Kami sadar pentingnya mengikuti pelatihan yang terstruktur, saling belajar lewat peran digital champion, dan terbuka pada evaluasi. Dengan langkah itu pun, kami yakin bisa berkontribusi bersama mewujudkan smart ASN dan pelayanan publik digital yang lebih baik. Kami menyadari pentingnya meningkatkan literasi digital agar dapat menggunakan berbagai aplikasi dengan baik. Dengan begitu, kami bisa mendukung kelancaran input data, monitoring, dan pelaporan secara lebih optimal. Bapak B.J. Habibie pada pidato berbagai kesempatan setelah reformasi mengatakan kunci keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan adalah kendaraan utama dalam mencapainya. Penggalan tersebut dapat kita maknai bahwa mau sesmart apapun sistem dan teknologinya, kunci pembangunan bangsa tetap ada pada manusianya. Sehingga sebagai ASN atau pilar pelayanan publik, kita harus terus berusaha mengembangkan diri. Kami menyadari masih ada tantangan literasi digital di sekitar kami. Kami berkomitmen akan terus belajar, saling membantu, dan membiasakan penggunaan platform resmi demi pelayanan publik yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga dengan meningkatkan kompetensi literasi digital ASN, kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi sesuai semangat Smart ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.